Hi everyone, thank you so much for having me in this video. Hopefully that you are doing great. Semoga semua sehat selalu. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di unit 3 kali ini. Kalian bisa sambil menyimak bukunya ya, yang ada bukunya. Kalian bisa sambil menyimak karena fokus kita hanya satu di meeting online kali ini. Kita akan belajar tentang menulis opinion essay. Nah, kalian bisa membuka bukunya dimulai dari halaman ke-52. Di halaman 52 kita sudah diberikan sebuah organisasi atau struktur penulisan tentang opinion essay. Secara sederhananya sebenarnya sama seperti ini ya, seperti yang saya gambarkan di slide. Tapi kalian juga bisa sambil menyimak di sini. Nah, let's say di sini ada 5 paragraf. Jadi masing-masing angka ini merepresentasikan jumlah paragrafnya. Tapi secara sederhana bagiannya itu hanya ada 3. Pertama introduction, yang kedua adalah body paragraph, yang ketiga adalah conclusion atau bagian closingnya. Jadi seberapa banyak pun tulisan atau paragraf yang kalian buat, sebenarnya isinya itu hanya 3. Introduction, body, sama conclusion atau closing. Bahkan skripsi itu sebenarnya kita sama, bagiannya ada 3. Introduction itu bab 1, kemudian body-nya atau isi utamanya ada di bab 2, bab 3, bab 4. Kemudian conclusion sama closing-nya itu ada di bab 5. Semuanya akan sama secara sederhana dibagi ke dalam 3 bagian, introduction, body, sama conclusion. Nah, because we talk about an opinion essay and our level is paragraph level, kita masih tingkatannya beberapa paragraf saja ya, maka kita membahasnya ke dalam bentuk paragraf. Nah, karena ini sekedar contohnya ada 5 paragraf yang berbeda, nanti kita buat ke dalam 3 paragraf yang berbeda saja, gitu, biar lebih sederhana belajarnya. Nah, isinya sebenarnya seperti ini. Kalau kita lihat yang ada di halaman 52, itu masing-masing punya bagiannya. Untuk paragraf pertama, kita sebut introductory paragraph. Isi dari introductory paragraph itu adalah general statement sama controlling ideas. Mungkin ada yang menyematkan thesis statement, tapi untuk lebih sederhananya biar kita tidak terlalu banyak, aduh susah nih mikirnya, kita buat sederhana ada 2 saja, yaitu ada general statement dan controlling ideas. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, what are they? Mereka itu apa nih? Ini 2 ini apa nih sebenarnya, general statement sama controlling ideas? General statement itu adalah gambaran umum atau sesuatu yang kita kita bawa, kita ungkapkan atau kita tuliskan bahwa itu adalah sebuah fakta yang ditujukan untuk menggugah minat si pembaca, gampangannya gitu. Gampangannya kita taruh fakta atau kita taruh sesuatu yang bisa menarik minat dari pembaca agar bacaannya ternyata tentang ini ya. Nah, kayak gitu. Sedangkan controlling ideas fungsinya itu sebenarnya fungsinya adalah untuk menjadi acuan apa yang akan kita bahas di body paragraph. Jadi isi body paragraph itu mengacu kepada controlling ideas. Kita bahas satu part-partnya dulu ya. Ini apa nih? Fungsinya untuk apa? Apa nih maksudnya? Itu untuk isi dari introductory paragraph, general statement, dan controlling ideas. Sekali lagi, introductory paragraph ada 2 isinya. Ini mau dibuat satu paragraf aja nggak apa-apa, tapi isinya tetap dibuat ke dalam kalimat yang berbeda. Mau general statementnya isinya 2 kalimat boleh, 1 kalimat boleh, 3 kalimat boleh. Controlling ideas-nya isinya 1 kalimat boleh, 2 kalimat juga boleh. Atau masing-masing general statement dan controlling ideas isinya cuma 1 kalimat, jadi total 2 kalimat aja boleh. Kalau misalkan itu terlalu susah, nggak apa-apa. Yang jelas, kalau minimal kan berarti 1 kalimat 1 kalimat. Masing-masing punya peranannya sendiri-sendiri. General statement fungsinya punya sendiri, untuk
orientation, gampangannya kita orientation untuk mengenalkan kepada para pembaca tentang apa. Controlling ideas itu adalah informasi atau tulisan kalimat yang kontennya nanti akan digunakan untuk pembahasan yang akan dibahas di body paragraph. Nah, untuk body paragraph sendiri isinya paling nggak kita punya tiga ya. Jadi kalau ini ada satu paragraf, body paragraf isinya itu satu paragraf, maka kontennya itu akan ada tiga. Yang pertama adalah topic sentence. Nah, topic sentence ini mengacu kepada controlling ideas. Biasanya kita akan memparaphrase isi dari controlling ideas. Jadi sebenarnya isinya sama seperti controlling ideas-nya karena ini menjadi topic sentence, tapi kita paraphrase kan. Oke, jelas kita rubah diksinya gitu. Kemudian supporting details itu apa? Supporting details itu informasi details tentang apa yang kita bahas di topik sentence atau di controlling ideas. Oke, detail-detailnya, detail informasi, informasi tambahan-tambahannya yang lebih dalam gitu. Kemudian concluding remark, ya kita bisa kan sebenarnya hampir sama dengan conclusion, tapi gampangannya itu adalah kesimpulan sederhananya gitu untuk paragraf tersebut. Kemudian kita baru setelah itu lanjut ke conclusion yang menyimpulkan keseluruhan dari isi teks atau isi pembahasannya. Oke, kita akan coba masuk ke contohnya. Di sini saya punya contoh sederhana. Contoh sederhananya adalah kita akan membahas tentang Indomie. Oke, kita akan membahas tentang Indomie. General statement yang kita punya di sini adalah Indomie become one of the most popular instant noodle in Indonesia. It has various flavors and some of which emphasize Indonesian taste like rendang, ayam geprek, soto, rawon, and many more. Betul kan ya bahwa Indomie itu salah satu uh, mie instan nomor satu di Indonesia, meskipun kita punya banyak brand, tapi Indomie ini salah satu yang paling diminati dan dia punya banyak rasa. Yang rasanya itu kadang rasanya benar-benar tradisional Indonesia banget. Betul nggak? Betul. That's the statement. Jadi kita mencoba, kita kan mau membahas Indomie noodle nih. Maka kita kenalkan dulu ke pembaca apa nih Indomie noodle. Oh ternyata Indomie noodle adalah salah satu mie instan nomor satu di Indonesia yang punya banyak rasa. Jadi kita kenalkan dulu. Oh ini berarti pembahasannya tentang Indomie noodle. Nah masuk ke controlling ideas di sini. Controlling ideasnya saya cuma pakai satu kalimat sederhana biar kalian nanti mencontohnya juga gampang gitu, nggak usah banyak-banyak. However, I still believe that Indomie kuah rasa kaldu ayam is the most favorite one for many people around the globe. Tapi saya meyakini bahwa Indomie kuah rasa kaldu ayam itu adalah yang paling disukai oleh semua orang di seluruh dunia. Berarti jelas ya, controlling ideas kan berarti yang akan dibahas di body paragrafnya. Maka kita bisa konklusikan nih, yang akan dibahas di body paragraf adalah apa? Indomie noodle rasa Indomie kuah rasa kaldu ayam. Jadi yang akan dibahas ini adalah yang ini nih. Ini saya kasih spotlight ya. Yang ini. Jadi yang akan kita pakai itu mana nih spotlightnya? Ini ya. Ini. Oke. Jadi yang kita bahas tuh ini. Kenapa? Karena ini yang ada di controlling ideas. Awalnya kita cuma mengenalkan apa Indomie noodle, rasanya apa saja. Tapi di controlling ideas kita sudah spesifik bahas satu topik yang memang benar akan kita bahas di body-nya. Karena kebetulan body-nya kita cuma satu paragraf aja. Nah, lanjut. Tadi sebelumnya kita bahas bahwa yang akan kita bahas adalah Indomie kuah rasa kaldu ayam. Betul?
Betul. Maka di body paragraf isinya akan membahas ini aja, nggak bahas rasa-rasa yang lain. Kita cuma bahas Indomie kuah rasa kaldu ayam. Oke? Karena ini sudah ada di controlling ideas. Maka di body paragrafnya kan ada 3 nih. Jangan lupa ada topik sentence 1, topik sentence, supporting detail, sama concluding remark. Maka topik sentence-nya tadi kita bahas bahwa ini memparafrase isi dari controlling ideas. Controlling ideas apa? Isinya bahwa Indomie noodle yang rasa kuah, rasa kaldu ayam itu yang paling favorit, ya kan? Kita parafrase di topik sentence-nya kita sebutkan, although we can eat Indomie noodle with many different taste or different flavor, the most favorite one in ya, bukan is ya. Sorry, is ya, bukan in ya, ini typo. Is Indomie kuah rasa kaldu ayam. Meskipun kita bisa makan mie Indomie dengan berbagai macam rasa, tapi yang paling favorit adalah yang rasa Indomie kuah rasa kaldu ayam. Alasannya kenapa nih? Detail informasinya kenapa kok ini bisa menjadi favorit? Nah, itu yang kita bahas di supporting details. Oke, nah detailsnya seperti apa? Kita bahas di sini. It is the first flavor of Indomie noodle. Oh, ternyata alasan kenapa ini menjadi yang paling favorit karena it is the first flavor of Indomie noodle ini adalah rasa yang paling pertama dari mie Indomie. Jadi rasa yang pertama muncul itu adalah rasa kaldu ayam. People say that it is the original taste of Indomie. Orang-orang bilang kalau ini rasa originalnya ya rasa kuah rasa kaldu ayam ini. We can easily find Indomie with different flavor. Yet, many people prefer to consume this original flavor. It is suitable with Indonesian taste. Apalagi rasanya ini cocok banget dengan lidah-lidah orang Indonesia. When we cook this noodle, ketika kita masak yang rasa kuah kaldu ayam ini, it taste kurang S, sorry. Ini saya betulkan ya, karena nggak bagus nanti. It taste, yang ini juga is ya. Sorry kalau ada typo-typonya. It tastes like we cook real chicken noodle. Rasanya benar-benar kayak mie yang ada ayamnya atau mie ayam gitu, bukan mie ayam yang di gerobak biru ya. Even when you go abroad, you will find Indomie kuah rasa kaldu ayam in many supermarkets. Bahkan ketika keluar negeri, kita bisa nemuin rasa tersebut di banyak supermarket yang ada di sana. Nah, ternyata alasan kenapa orang suka dengan rasa ini, Indomie rasa ini, karena ini katanya rasa originalnya yang ini. Kemudian rasanya cocok dengan lidah orang Indonesia. Kemudian ketika dimasak rasanya benar-benar ada rasa ayamnya. Terus ini bisa ditemukan di mana-mana bahkan di luar negeri. That's the supporting details. Details yang mendukung informasi tentang topik sentence. Kemudian kita konklusikan nih sedikit. Jadi konklusi sedikitnya adalah many people love it so much because it is really good. Banyak orang yang suka dengan Indomie rasa ini karena emang rasanya jempol banget. Nah, itu sederhananya seperti itu. Kemudian kita masuk ke paragraf selanjutnya, conclusion paragraph. Kita cuma restating aja ya. Ini yang tadi saya hapus sebentar. Restating, it can be concluded that Indomie kuah rasa kaldu ayam is everyone favorites. Betul, kita ini mengambil dari controlling ideas-nya. Everyone likes it because it really tastes. Kurang S lagi. Di sini harusnya ada S-nya ya. Ya, oops, sorry. Harusnya ada S-nya di sini. It really tastes like real chicken noodle. Harusnya seperti itu. Ada beberapa typo grammar, but it's fine. Never mind about that.
Ya. Nah, di sini kita sudah bisa mengkonklusikan nih bahwa conclusion paragraf itu isinya kita mengulas ulang apa yang ada di controlling ideas atau topik sentence-nya. Kemudian ditambah dengan general information yang ada. Oke. Jadi kalau kita bahas dari awal di general statement kita bahas Indomie secara luas, secara umum, hanya untuk menarik perhatian pembaca. Kemudian controlling ideas itu secara spesifik bahas topik yang benar-benar spesifik tentang Indomie noodle. Kalau di sini contohnya Indomie kuah rasa kaldu ayam. Kemudian topik sentence itu membahas menyebutkan ulang yang ada di controlling ideas, hanya saja menggunakan diksi atau kita paraphrase ya, kita rubah kosakatanya. Supporting details itu apa? Ya informasi-informasi tambahan atau informasi-informasi yang mendukung. Kenapa orang-orang bisa suka dengan Indomie rasa ini? Karena ini masuk ke topik sentence. Kemudian sudah banyak informasi yang mendukung detailsnya, baru kita konklusikan untuk paragraf tersebut. Nah, bagian terakhirnya conclusion paragraf yang kita gunakan untuk mengambil kesimpulan dari keseluruhan teks dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Nah, kita ambil informasi utamanya itu dari controlling ideas-nya atau topic sentence-nya, kemudian tambah dengan general information yang bisa kita tambahkan. Nah, kalau kita lihat kalimat ini diambil dari controlling ideas dan topic sentence. Kemudian ini diambil di supporting details. Nah, ini tugas kalian. Tugas kalian di meeting ketiga ini, yang bahas unit 3 ini, kalian harus membuat opinion essay. Kalian harus tuliskan langsung di sini ya. Di buku di halaman 53 kan itu ada nih. Ada activity 4B, aktivitas 4B. Introductory paragraph, general statement, thesis statement, controlling ideas. Ini thesis statementnya kosongin aja ya. Oke, jadi kalau kalian nonton video ini pasti kalian paham. Saya perintahnya adalah thesis statementnya dikosongin aja, karena dari tadi kita cuma bahas dua untuk introductory paragraph, cuma general statement sama controlling ideas-nya aja. Jadi kita cuma membahas dua itu. Kemudian body paragraph 1, di situ ada topik sentence, supporting details, kemudian setelah itu ada concluding paragraph. Oke. Concluding paragraph masih masuk ke paragraf body paragraph. Tapi sayangnya ini harusnya overall summary-nya itu masuk ke bagian atasnya ya. Karena ini kan masih ikut ke bagian atasnya. Jadi kalian overall summary-nya itu yang ada di bawahnya itu, meskipun ada di bawahnya kita nggak perlu kotak-atik. Jadi conclusion-nya nanti langsung masuk ke concluding paragraph aja. Oke, kita sudah bahas ini bagian-bagiannya. Jadi kita bahas general statement dan controlling ideas untuk introductory paragraph, kemudian body paragraphnya di buku cuma bahas topic sentence sama supporting details, kemudian concluding paragraphnya atau conclusion paragraphnya di situ ada concluding remark dimasukkan ke situ, karena di buku itu kayaknya organisasinya agak overlap satu baris sedikit tapi nggak masalah. Yang jelas bagian-bagiannya akan sama seperti itu. Nah, apa yang kalian tulis topiknya adalah ini. Ini ada dua topik. Nah, kalian pilih salah satu. Oke? Jadi kalian pilih salah satu. Apa yang mau dibahas dari topik ini? Yang namanya opini itu bebas, tergantung opini kalian. Bagian mana dari topik ini yang akan kalian angkat itu tergantung opini kalian masing-masing. Jadi masing-masing mahasiswa akan punya satu tulisan yang berbeda dengan yang lain. Jadi nanti akan bagus, kita bisa bahas banyak hal dari situ. Oke, seperti biasa kerjakan langsung di buku di halaman 53 setelah selesai. Take a picture
ambil fotonya, difoto seperti biasa, lalu kirim ke saya. Oke, jelas ya. Jadi kita bahas satu pembahasan atau aktivitas saja, itu adalah tentang opinion essay, di mana opinion essay kita punya tiga bagian. Ada introductory paragraph, body paragraph, dan conclusion paragraph. Masing-masing punya bagiannya sendiri-sendiri yang sudah kita bahas. Ada introductory paragraph dengan general statement dan controlling ideas-nya. Body paragraph ada topic sentence, supporting details, dan concluding remark-nya. Kemudian conclusion paragraph ada summary sama restatement. Contohnya ada di sini. Jadi kalian kalau mau lihat contoh-contohnya ini, kalian bisa pause video ini, bisa dipelankan video ini agar kalian bisa sambil membacanya. Tadi yang ada typo-typo yang sedikit miss di grammarnya, I'm so sorry about that. Tinggal disesuaikan saja. Kemudian jangan lupa topik kalian ada dua ini, pilih salah satu. Sekali lagi, pilih salah satu, bukan tulis dua-duanya, tapi pilih salah satu, lalu kerjakan langsung, ditulis di halaman 53 di buku. Setelah selesai, foto tulisan kalian, kirim ke saya. Itu aja, terima kasih sudah bergabung, semoga semua sehat lalu. Thank you, have a good one. Terima kasih semuanya sudah bergabung di online. Thank you, bye-bye. Oke, saya tutup.